Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya bersama-sama dengan Bapak Ustadz Ismail Aso, salah satu anggota Majelis Rakyat Papua. Berhubung ada kesempatan ini, saya ingin menanyakan terkait dengan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pembangunan daerah otonom baru, yaitu kantor gubernur Papua Pegunungan. Tanggapan Ustadz terkait dengan polemik yang terjadi di masyarakat ini kira-kira seperti apa? Ya, pertama-tama terima kasih banyak yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke, lebih khusus warga negara Indonesia yang mendiami di Lembah Balin, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saya ingin merespon pertanyaan tentang pro kontra ya. Jadi terus terang sebenarnya tidak ada pro kontra. Seluruh masyarakat koalisi itu sudah merestui, semua sepakat menyerahkan bidang tanah perkebunan mereka kepada pemerintah, kepada negara untuk pembangunan, hadirnya pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kalau ada yang bilang ada kontra, pro kontra gitu, sebenarnya tidak ada kontra. Mungkin ada anak-anak muda, biasanya mereka ingin tampil beda, ingin dikenal, masa-masa pencarian, sehingga mungkin ada juga yang merasa tidak ikut terlibat di dalam proses penyerahan secara aklamasi, secara terbuka kepada pemerintah, dan itu ada panitianya, terus kemudian petanahan juga sudah terlibat, sehingga peletakan batu pertama yang mau dilaksanakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di daerah otonomi khusus daerah otonomi baru Papua Pegunungan itu sudah saatnya, dan itu sudah wajar, dan seharusnya setahun yang lalu, sudah lama, cuman mungkin karena dipelajari dulu atau apa, sehingga mungkin secara agak telat direncanakan oleh Wapres tanggal 6 Juni tahun 2024 ini, dan saya pikir itu harus segera dilaksanakan. Filosofi mengapa kemudian masyarakat OLC itu menyerahkan puluhan hektar tanah mereka untuk pembangunan kepentingan fasilitas umum ya, negara hadir di tengah mereka. Ya, pertama begini, semua bangsa di dunia ini menuju dari kehidupan masa lalu yang primitif, dari masyarakat yang miskin terbelakang menuju kepada era yang lebih baru, modern, yang ingin maju, ingin tidak ketinggalan baik secara ekonomi, secara pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga mengapa begitu sangat pentingnya kantor gubernur itu dikehendaki oleh warga Walesi 5 suku atau hadir di halaman, katakanlah di tengah wilayah mereka. Itu salah satu alasannya adalah mereka ingin ke depan anak cucu mereka itu bisa lebih maju, bahkan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia ingin hadir di tengah halaman rumah mereka, sehingga mereka secara batin ya merasakan kehadiran negara dan perhatian negara dengan berbagai fasilitas, termasuk kantor gubernur, kantor MRP, kantor DPRP, dan berbagai kantor-kantor jabatan dinas hadir di situ untuk melayani, karena hadirnya negara untuk melayani masyarakat Republik Indonesia. Perlu diingat, Undang-Undang Pasal 34 Ayat 4 itu menyebutkan air dan tanah dikuasai oleh negara digunakan untuk kepentingan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, tidak akan pernah boleh siapapun atas dasar apapun dan atas nama apapun kepentingan perseorangan atau kelompok bisa menghalangi kehadiran sebuah institusi lembaga negara, dalam hal ini kantor gubernur, untuk mengorbankan kepentingan publik, kepentingan pelayanan secara menyeluruh. Karena kantor gubernur ini akan melayani sekitar 5 sampai 7 kabupaten provinsi Papua Pegunungan.
Karena itu tidak mungkin ini akan ditunda, tidak mungkin akan tidak dilaksanakan, tetapi pembangunan itu tetap akan hadir dan wajib hadir karena negara harus hadir di tengah masyarakat untuk melayani. Tugas utama tujuan pendirian sebuah negara itu adalah satu, melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, saya meminta kepada semua pihak, saya mohon maaf juga dengan saya punya keluarga saya sendiri yang berkebun di situ. Kita dengan ikhlas, rela kita serahkan ini demi kepentingan kita sendiri saat ini, untuk anak cucu kita ke depannya, sehingga kita juga boleh maju, lebih ikut mengikuti perkembangan yang ada. Kita tidak tertinggal, kita tidak menjadi terbelakang, menjadi miskin, menjadi sampah, tetapi bagaimana lewat kehadiran semua fasilitas negara, fasilitas umum yang hadir ini, hendaknya anak-anak kita ke depan dapat memperoleh akses baik itu pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain segala lini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita ikhlaskan semuanya untuk menerima kehadiran kantor gubernur, dan kita memberikan karpet merah kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin untuk meletakkan batu pertama dalam proses pelaksanaan pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ini sebetulnya peletakan batu pertama itu kan sudah diagendakan, ya. Tetapi lagi-lagi harus tertunda. Tadi katakan bahwa ternyata tidak ada pro kontra, tapi kenapa sampai harus tertunda? Tidak, sebenarnya tidak ada larut-larut, hanya pergantian gubernur dari PJ Gubernur Pak Nicholas Kondomo, kemudian terjadi perubahan SK perpanjangan itu tidak berlanjut, tapi SK untuk PJ Gubernur diserahkan ke salah satu putra terbaik Papua, yaitu Dr. Felix Fernando Wanggai, dan saat ini beliau menjadi PJ Gubernur. Beliau orang yang sangat memahami bagaimana menyentuh Papua, membenahi Papua dengan hati. Jadi semacam affirmative action. Jadi menyentuh Papua, membenahi Papua itu pendekatannya dengan pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan, pendekatan dengan hati. Itu yang beliau jalan. Jadi mungkin proses penundaan itu hanya berkaitan dengan proses pergantian PJ gubernur yang lama kepada gubernur yang baru. Itu saja, tidak ada yang ditunda, tidak ada pro kontra. Yang ada itu semuanya pro menyerahkan, tapi ada satu dua anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, itu mungkin mereka ini. Tapi jujur aja ya, saya minta maaf ya, kita berbicara secara adat budaya Papua itu. Jadi ini orang-orang dalam tradisi budaya Papua pada beberapa tahun yang lalu sebelum negara hadir, itu juga ada pengungsi. Jadi anak-anak yang biasanya berteriak itu biasanya anak-anak keturunan pengungsi lokal yang pernah datang ke WLC, tapi mereka sebenarnya atas dasar apapun dan atas nama apapun tidak berhak, tidak memiliki otoritas untuk mengatur tentang tanah, tentang peta wilayah, tentang wilayah konfederasi suku, wilayah konfederasi, wilayah perang suku. Di situ ada klan, ada moiti, ada aliansi, dan ada konfederasi. Nah, WLC ini dalam satu konfederasi atau dalam satu aliansi dengan suku besar, yaitu Asulokobal. Jadi di WLC ada terdiri suku Asulipele, suku Yelipele Lokbere, Lani Matuan, Lani Tapo, dan Yelipele. Jadi kelima suku yang ada itu sebagai pemilik tanah itu ada lapisan-lapisan. Nah, mereka-mereka yang kontra ini tidak memiliki otoritas atas hak tanah maupun dalam konfederasi wilayah perang. Itu tidak memiliki mandat, sehingga dianggap tidak mewakili dari masyarakat pemilik, baik itu pemilik hak wilayah tanah maupun
dalam sistem adat budaya yang ada di Olesi. Mungkin itu saja, terima kasih.